Halo teman-teman pendengar setia Bisa Podcast. Berjumpa lagi dengan Kak San tentunya. Kalau di video sebelumnya Mas Bro Dwiki kembali berbincang dengan narasumber yang luar biasa, kalau sekarang giliran Mas Keker yang kembali akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa juga tentunya. Untuk itu langsung saja kita simak perbincangan antara Mas Keket dengan narasumber kita dalam Bisa Story. Halo para pendengar setia Bisa Podcast, kali ini saya Mas Keker akan bersama dengan narasumber yang pernah tentunya teman-teman sudah menyaksikan ya di beberapa video Bisa Podcast sebelumnya antara saya dengan Pak Selamat. Dan pada segmen kali ini saya kembali akan berbincang santai dengan beliau. Kali ini tetapi tidak membahas tentang sisi goibnya lagi ya teman-teman pendengar setia, tetapi bagaimana cara beliau itu bisa bangkit hingga sekarang ini menjadi seorang pengusaha. Penasaran bagaimana kiat dan cara yang ditempuh oleh beliau? Tetap saksikan perbincangan santai ini hingga selesai. Halo, Assalamualaikum Pak Selamat. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Nah, hingga hari ini pasca kita melakukan perbincangan kemarin, apakah memang sudah benar-benar Bapak meninggalkan tentang usaha mencari kekayaan instan itu Pak? Tidak pernah terbesit lagi? Sudah tidak terpikirkan lagi. Oh, Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sampai detik ini pun Pak Selamat tidak ada niatan sedikit pun untuk mencoba kembali melakukan usaha mencari kekayaan secara instan. Nah begini Pak, sebelumnya kan saya sempat berbincang dengan Bapak ya di luar podcast ini. Kan Bapak sudah memiliki usaha dan juga penghasilan yang sudah mencukupi untuk menjalani hidup. Mungkin bisa Bapak bagikan apa saja yang Bapak lakukan, bagaimana kiat-kiat usaha yang Bapak terapkan sehingga bisa membuat Bapak berada di posisi seperti sekarang ini. Begini teman-teman. Pertama itu kan setelah gagal segalanya itu saya pulang ke kampung, ke desa istri saya di daerah Jawa Tengah. Habis itu setelah di sana itu susah juga mencari rezeki, kan kota kecil. Jadi saya balik lagi ke Surabaya. Itu saya cari-cari kerja, melamar-lamar. Akhirnya kok kebetulan dapat di kontraktor. Di kontraktor itu saya melamar sebagai sopir. Nah, setelah saya diterima di kontraktor itu, kan setiap saat ke perusahaan untuk mencari kabar ada proyek apa enggak itu ya sama bos saya. Setelah dapat pekerjaan di daerah-daerah, pokoknya di daerah Jawa Timur, antara lain ya ada Madiun, ada di Kediri, Blitar, dan seterusnya, ada di Madura, bahkan ada di Bali. Itu pernah. Ya pertama itu saya sudah melakukan itu, terus ada semacam ambising gitu ya, pertemuan antara kontraktor itu. Terus saya ngikut lah sebagai cabang CV apa gitu. Saya ikut dalam ambising itu, ambising di ruangan itu sekitar ada 14 kontraktor. Setelah itu setelah selesai, terus minggu berikutnya ambising lapangan. Terjadilah ambising lapangan, diukur-ukur semua sudah selesai, baru terjadi tender, lelang harga itu. Setelah itu ternyata bisa diatur. Waktu itu untuk ini siapa? Ternyata saya dapatkan di Madiun itu pekerjaan proyek proyek gudang Pak. Iya, proyek gudang, bikin gudang. Iya, bikin gudang. Terus saya itu karena dari Surabaya ke Madiun kan nggak mungkin ditempuh berhari-hari. Jadi saya menetap di Madiun selama proyek itu. Jadi saya cari tukang-tukang dan pembantu tukang itu. Terus saya kumpulkan, saya dapat pekerja itu 60 orang. Saya tampung, saya kontrakkan di satu rumah kosong.
Saya ngontrak di situ. Jadi 60 orang itu Bapak tampung dan Bapak siapkan untuk tempat tinggal juga pada saat itu. Iya, satu rumah itu. Satu rumah. Iya, saya siapkan makan sementara, terus besoknya baru kerja, mulai pemasangan koplang itu, pemasangan cabang apa itu ya, untuk pondasi itu. Setelah selesai baru pekerjaan dimulai. Terus setiap hari Kamis saya pasti, waktu itu belum ada HP, waktu itu Masih pakai telepon rumah tangga. ya. Saya lewat, kalau malam jam 11 itu lewat interlokal itu ya, Oh iya, interlokal pada masanya. di Telkom itu kan harganya lebih miring daripada hari-hari jam-jam sebelum jam 11. Iya benar Pak. Itu saya beritakan, Pak, nanti hari Sabtu saya butuh uang sekian, butuh uang 6 juta untuk pembayaran tukang dan kuli-kuli. Ya kalau gitu besok Jumat kamu pulang ke Surabaya. Saya pulanglah ke Surabaya. Begitu saya pulang, saya bawa duit untuk pembayaran itu. Nah, hari Sabtunya baru mandor pertama itu butuh uang berapa, saya kasih pon berapa, saya tulis. Mandor kedua juga gitu. Terus untuk dibagikan kepada karyawan, tukang-tukang dan kuli-kuli itu untuk dibayarkan. Setelah itu terus berlanjut. Terus kita itu dari Surabaya itu didoktrin. Ternyata si mandor itu suruh ngawasi saya, dan mandor satu suruh ngawasi saya dan ngawasi mandor kedua. Sedangkan mandor kedua juga gitu, suruh ngawasi mandor pertama dan Mengawasi Bapak. mengawasi saya. Saya juga gitu, disuruh mengawasi Keduanya. Jadi seakan-akan kita diadu gitu loh. Baik. Jadi di lapangan itu saya pecicilan, ini mana yang nggak jujur gitu ya. Oh iya. Saya awasi. Terus suatu saat sudah 20% berjalan, ada yang ini pengadaan bahan itu, supplier ya. J. Supplier itu datang sama saya. Ada apa sampean kok sama mandor kok pecicilan saling ngawasi. Mandor juga ditanyain. Iya, saya ada instruksi dari direktur begini. Wah, sudah suatu malam saya dikumpulkan di kedai warung sate itu, sama suppliernya dikasih tahu, kamu itu diadu domba, jadi sebaiknya kamu akur lah. Jadi supplier bareng datang itu nggak saling, oh ini jelek, ini udah terima aja, ini proyek itu sudah lah, proyek itu bukan perusahaan bersih, proyek itu semua itu banyak yang kotor. Oh gitu. Jadi kita terbuka bertiga, oh iya ternyata kita diadu. Ya oke lah, mumpung baru 20%, Ya. kita mulai kerjasama. Terindikasi diadu adanya pengaduan seperti itu Pak ya. Iya. Jadi bekerja sama. Ya akhirnya bekerja sama, Saling menutupi berarti Pak ya. saling menutupi. Begitu kata orang, pasir itu, tanah uruk itu kalau kena mata kan sakit ya. Iya. Tapi kalau 40 truk ya jadi duit Pak. Itulah di lapangan, di proyek itu luar biasa kotor. Jadi memang itu tadi Pak ya, ada cara-cara kotor sendiri yang diterapkan. Yang sangat kotor sedikit, tapi ya ternyata ya berjalan ya. Memang berjalan. Begitu ada truk masuk, diukur, dihitung berapa truk yang masuk, berapa kubik gitu kan. Ternyata masuk 50 truk, bisa di tangan bisa 80 truk. Berarti kita bertiga ada keuntungan 30 truk itu yang kotor. Yang kotor ya. Itulah. Itu cuman tanah uruk aja keuntungannya sudah berapa. Di lapangan itu kotor, ternyata nggak ada orang bersih di proyek-proyek itu. Itu ternyata sudah berjalan, terus selesai pekerjaan pindah lagi ke Blitar, pindah lagi ke Tulungagung, sampai pindah lagi ke Bali, pernah ke Madiun, pernah ke
daerah Madura. Daerah Madura. Iya, setelah itu proyek selesai, terus ganti lagi ada pekerjaan 2 unit AC. 2 unit AC besar itu mestinya harus didatangkan dari Jepang. AC itu bermerek, tapi harusnya barang itu harus dari Jepang, tapi dibelikan dari Thailand. Harganya kan lebih murah. Oh, spare partnya. Iya, AC, AC-nya. unit AC. Oh, unitnya langsung dari Iya. Thailand. Oke. Jadi dari Jakarta saya kawal sampai daerah Malang. Begitu pemasangan ternyata juga Pinpro di lapangan juga minta, iya kan? Ya. Segalanya semua orang itu semua pengen duit, ya kan? Ya, benar, Pak. Jadi sudah berjalan lancar itu, terus nggak ada masalah ya. Terus semua di ACC tanda tangan semua, tinggal tunggu permen, tinggal tunggu pembayaran. Oh iya, Pak. Nah itu setelah selesai nunggu permen terakhir pemeliharaan. Habis itu pindah lagi, terus saya pikir ada yang terakhir itu di kontraktor itu pekerjaan PLTU, tenaga uap. Tenaga uap itu mestinya ada rekomendasi dari Amerika, tapi dikerjakan oleh salah satu PT, dikerjakan di situ. Ternyata bentuknya sama, tapi itunya nggak mungkin sama kan ya. Kualitasnya nggak mungkin sama. Jadi ada klaim dari perusahaan. Dari perusahaan akhirnya mengklaim bahwa ini kualitasnya tidak sesuai yang diharapkan. Itu. Terus kan bermasalah itu. Saya kalau ada apa-apa kan tanda tangan sebagai pelaksana, Penanggung jawab juga. penanggung jawab. Jadi kalau ada apa-apa saya ikut-ikutan itu ya. Jadi itu waduh, ini kalau ada apa terpaksa lah mundur saya. Karena itu akhirnya Bapak memutuskan mundur. Terpaksa saya mundur dari kontraktor, saya mundur daripada bermasalah ya. Iya. Saya akhirnya mundur. Udahlah di rumah. Tapi waktu itu sudah menghasilkan 1 rumah. Saya bangun di daerah Jawa Tengah, di rumah istri saya itu saya bangun. Setelah selesai pikiran saya, wah coba saya adu nasib di situ lagi, di daerah Jawa Tengah lagi. Iya. Saya waktu itu bikin es lilin itu ya. Saya beri pressure, rumah sudah jadi. Saya buat es lilin, terus saya sewa tempat untuk tambal ban. Saya nambal ban di situ. Ternyata 3 bulan saya berhenti dari itu, saya lari ke Surabaya lagi. Oh baik Pak. Saya tinggalkan. Sebelumnya saya mau bertanya sedikit ini. Ya. Tadi di awal kan Bapak sempat mengatakan bahwa ke rumah istri Bapak ya, di desa lebih tepatnya. Itu berapa lama Bapak menetap di sana? Untuk mungkin itu salah satu juga proses menenangkan diri pasca gagal. Iya, itu sekitar 4 tahun saya. 4 tahun berada di desa tanpa mengerjakan apapun Pak pada saat itu. Loh, saya mengerjakan itu, jual es lilin itu ya, bikin es yang berapa deh, yang taruhlah sekarang 1.000-an. 1.000 ya. Itu setiap saat bikin es terus ditaruh di warung-warung, saya sendiri tambal ban. Kalau di posisi kontraktor sendiri itu awalnya Bapak mendapatkan informasi atau tiba-tiba ada lowongan pada saat itu untuk bergabung di kontraktor tadi? Kebetulan saya ngelamar itu kontraktor, ternyata butuh supir. Akhirnya Bapak dipilih untuk sebagai pelaksana pengawas juga. Ya, jadi merangkap saat itu. Diserai sebagai apa itu pengadaan bahan, terus merangkap sebagai pelaksana juga. Oh jadi jelas untuk penghasilannya saat itu double mungkin. Ya, ditambah juga dengan tadi ya ada sesuatu yang penghitungan kotor tadi ya. Iya, jadi menghasilkan rumah satu. Nah ketika Bapak sudah berhasil menghasilkan rumah satu ya untuk keluarga gitu, apa yang Bapak rasakan pada saat itu? Bahagia secara utuh atau mungkin ini masih ada unsur-unsur yang kotor atau bagaimana? Itulah, itu ya lengannya perang batin ya. Oh perang batin Pak ya. Tapi kalau enggak, kita kan harusnya sebagai suami kan ya mengayomi anak istri ya. Dan benar sekali Pak. Nah makanya itu saya paling enggak itu seseorang yang sudah berumah tangga paling enggak itu
harus punya rumah walaupun kecil-kecil ya kan. Iya. Ya itulah terjadinya saya sampai bangun rumah walaupun kecil tapi untuk bernaung bertiga waktu. Oh, dengan keluarga kecil Bapak pada masa itu. Iya. Kemudian akhirnya kan setelah Bapak tahu kontraktor ini tidak beres dan ada kotornya segala macam, Bapak memilih untuk ke Jawa Tengah lagi pada saat itu. Pasca di Jawa Tengah, Bapak membuka tadi usaha seperti tambal ban, kemudian es ya. Nah setelah itu Bapak melanjutkan kegiatan apa lagi, Pak? Setelah itu setelah gagal tambal ban di Jawa Tengah, saya balik lagi ke Surabaya. Kenapa bisa dibilang gagal pada saat itu, Pak? Usaha tambal ban itu? Tambal ban itu ya gimana ya, daerahnya sepi. Oh, daerah yang Bapak ke usaha itu sepi seperti itu ya? Pernah satu hari dapat orang numpak ban cuma satu orang. Cuma satu orang pada masa itu? Iya. Itu di tahun berapa, Pak, kurang lebih? Kurang lebih tahun 2000-an lah. Oh, sudah masuk tahun 2000 ya? Baik, setelah dari Jawa Tengah tadi, Bapak menuju kemana untuk melanjutkan perjalanan dalam memperbaiki hidup tadi? Ya itu saya balik lagi, lahan saya itu di Surabaya. Saya asli Surabaya ya. Balik lagi ke Surabaya. Cari lamaran lagi, ngelamar. Ternyata saya dapat di notaris kebetulan. Oh, jadi sempat sampai bergabung di notaris, Pak? Iya, sempat di notaris. Ya. Notaris mana, Pak? Pengalamannya di notaris pada saat? Notaris waktu di notaris terkenal Surabaya juga. Waktu itu. Notaris terkenal di Surabaya. Luar biasa. Memang kalau sudah jalan hidup ditentukan yang kuasa itu, Pak ya. Aduh, luar biasa. Begitu saya bergabung di situ, udah kan teman-teman kan semua banyak yang sarjana ya. Banyak yang sarjana hukum. Saya sendiri kan nggak ada artinya ya saya di situ. Tapi karena bergabung, saling ngobrol, jadi wah pengalaman mereka saya serap. Oh begini. Secara tidak langsung menambah wawasan. Iya, menambah ilmu juga. Ya, baik. Pengalaman yang paling Bapak rasakan atau yang berkesan saat di notaris itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dibagikan. Di notaris itu ya, saya kan sebagai drivernya notaris ya. Oh, sebagai kurang lebih driver lagi ya? Iya, driver lagi. Memang saya basicnya driver. Baik, Pak. Ya, itu saya terima di notaris itu, saya setiap saat nganter notaris itu kemana-mana. Suatu saat kan pagi buka, terus siang istirahat tutup sebentar, sore itu kan saya yang bersih-bersih, saya yang buka pintu semua, saya rapikan semua. Terus ada orang ibu-ibu itu datang, Pak saya mau legalisir, Pak. Berapa lembar? 10 lembar. Oh ya, saya fotokopi. Udahlah, saya ngerti ya fotokopi, saya fotokopi. Sudah saya stempel. Terus begitu notaris datang, Bapak notaris datang, saya sodorkan lembaran itu. Tinggal tanda tangan berarti ya, Pak ini Pak minta tangan. Tangani lah semua 10 lembar. Pak ini berapa ongkosnya, Pak? Saya minta berapa? Dari saya cuman 5.000 aja. Terserah kamu minta berapa gitu. Ternyata ya minta 10.000 per lembar, dibayar, Pak? Iya. Itu berapa lembar, Pak, tadi? 10 lembar. 10 lembar berarti 100.000 ya? Pada saat itu 50.000 bukan uang sedikit. Iya, betul sekali, Pak. Nilainya nominalnya beda dengan 50.000 di tahun ini. Iya. Jadi ini kok enak sekali di sini. Makanan juga enak. Begitu ada konsumen datang ya, kalau mau ngurus sertifikat, ngurus tanah, ngurus apa itu, selalu bawa makanan yang enak-enak. Jadi kita kebagian lah. Jadi di samping ada konsumen atau ada orang yang datang ya untuk meminta bantuan notaris tadi, selain memang mereka membayar juga memberi makanan, Pak. Sebagian gitu. Jadi sudah mungkin puas sekali ya, Pak ya, menikmati makanan-makanan ala-ala notaris seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Jadi makanan apa-apa saja yang macam apa ya, alhamdulillah sudah pernah merasakan. Syukur, Pak. Iya. Itu kurang lebih berapa lama Bapak bergabung dengan notaris? Karena waktu itu memang notarisnya sudah sepuh ya. Oh, sudah sepuh. Bahkan lagi di ujung masa pensiun. Oh, sudah mendekati pensiun. Mendekati masa pensiun. Jadi kira-kira ya nggak lama ya, cuma 6 bulan. 6 bulan bergabung dengan notaris tadi. Iya. Tapi cukup pengalaman cukup lah di situ ya.
Ya, di situ terus setelah notaris itu pensiun, Akhirnya Bapak keluar dari notaris itu. bukan keluar karena digantikan anaknya pindah ke suatu daerah ya sekitar Jawa Timur sini. Jadi saya nggak bisa mengikuti. Oh, maksudnya beda kota gitu ya. Nah, setelah itu saya pindah lagi cari kerjaan lagi. Jadi supir all diesel, angkutan barang-barang berat. Oh, dapat pekerjaan lagi setelah Hmm. itu. Rentang waktunya atau jeda waktunya pasca Bapak dari notaris ke Koldeser tadi berapa lama mendapatkan pekerjaan? Saya sekitar 3 bulan. 3 bulan. Dapat lagi kerjaan. Jadi dalam 3 bulan itu aktivitas Bapak apa pada saat itu? Maksud saya begini, ketika Bapak sudah tidak bergabung di notaris, ya kan, baru mendapatkan gantinya sebagai supir atau driver Koldeser tadi, kan 3 bulan Bapak yang jedanya. Itu apa yang Bapak lakukan? Ayo Itu aktivitasnya apa? ternyata terpengaruh oleh ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan. Berarti semacam kedikdayaan begitu Pak. Ya kayak begitulah semacam. Mungkin bisa dibandingkan Pak pengalamannya. Ya gini, setelah saya ikut kanuragan itu, Ya. yaitu saya kasih jurus. Setelah 10 jurus, terus saya akhirnya hafal jurusnya. Saya dibawa ke Banjarnegara ya, suatu tempat di mana ada pengisian Apa itu Pak? pengisian ya semacam kanuragan itu. Oh, kanuragan itu tadi. Baik. Setelah pengisian selesai itu saya dicoba dengan ilmu yang saya miliki itu. Oh, yang sudah Bapak kuasai ya. Setelah saya dicoba ternyata memang nggak kena, tapi dalam posisi kita harus tahan emosi. Dalam artian tidak kena ini maksudnya Bapak dicoba soal dipukul. Dipukul Baik. nggak kena, tapi harus tahan emosi dan paling nggak itu ada tahan napas. Oh, jadi mengatur pernafasan sama menahan emosi Pak. Iya. Jadi seandainya saat itu Bapak emosi, itu bisa kena pukulannya Pak ya. Mungkin juga kena. Mungkin juga kena. Berapa lama Bapak bisa menguasai ilmu itu? Ya instan itu. Instan. Ah. Oh, karena pengisian sih. Iya. Ya. Mungkin 2 bulan itu. Oh, dalam kurun waktu 2 bulan. Setelah 2 bulan selesai, ya dapatkan ilmu ya instan itu tadi. Ternyata dipukul nggak kena. Kalau kita benar-benar mengeterapkan itu ya. Oh, baik Pak. Itu pengikutnya banyak apa cuma Bapak saat itu? Oh ya lumayan banyak. Ya 20 mungkin. Oh, 20 orang. 20 orang. Bawa ke Banjarnegara, ada pengisian. Setelah pengisian kan saya pulang. Iya. Itu selama itu saya mikir, ini kalau saya berhadapan mungkin nggak kena, kalau dari belakang gimana? Oh iya benar. Nah saya mikir lagi, wah pasti ada cara lain untuk menangkal serangan dari belakang. Iya. Terpaksa saya isi dengan susu. Oh, jadi Bapak juga pasang susu saat itu? Iya, pasang susu berlian. Iya, berlian. Niatnya untuk supaya apa Pak? Tidak bisa diserang dari belakang. Niatnya supaya nggak bisa, kalau kita nggak kelihatan diserang dari belakang kan ada yang menahan gitu loh. Iya benar. Masuk akal, lindungi. Habis gitu setelah itu saya pikir sudah saya kasih, saya pasang 3 buah berlian tadi di dalam tubuh Bapak. Itu juga di Banjarnegara pemasangan? Bukan Beda tempat lagi. Beda tempat. Setelah saya pasang ya agak bangga sedikit ya, agak Iya. Perasaan agak ya gimana lah, seakan-akan jago gitu. Jago, tapi tidak ada rasa sombong Pak ya? Oh, enggak ada. Jadi untuk pertahanan diri. Lebih tepatnya kan karena Bapak ini sering ada di jalan. Ya. Jadi bagaimana supaya bisa berjaga-jaga tidak mendapat musibah dari kejahatan orang gitu ya? Iya. Nah terus itu saya juga mikir lagi, gimana kalau udah nggak bisa dipukul dari belakang, udah ini dari depan kita bisa menahan ya kan? Iya. Ini ada lagi katanya tanpa coba itu loh. Kalau orang sudah menimba ilmu, makin lama makin kurang aja. Oh, jadi ingin menambah lagi Pak? Ingin menambah lah. Akhirnya Bapak menambah itu kemampuan atau bisa dikatakan ilmu kembar bacok tadi apa bagaimana? Iya, terus saya
disuruh cari ayam putih yang sekiranya habis dimakan satu ekor, bisa dimakan sendiri. Oh, harus dimakan sendiri. Harus dimakan sendiri, dipotong sendiri, dibersihkan sendiri ya, dibersihkan sendiri, terus dibakar sendiri tanpa garam, tanpa bumbu apa-apa. Pokoknya ya disembelih sendiri, dibersihkan sendiri, dibakar sendiri, dimakan sendiri. Dan ketika Bapak sudah melakukan itu memang ada efeknya, Pak? Saya coba, ya ternyata saya coba. Begitu saya selesai ritual itu semalam itu nggak boleh pindah dari tempat itu, duduk di atas kain kafan yang selebar setengah meter kali setengah meter. Baik. Saya duduk, boleh geser tapi jangan berdiri katanya, semalam itu. Berarti tidak boleh tidur juga ya, Pak ya? Nggak tidur ya. Habis makan ayam putih itu ya, panggang ayam yang tanpa garam itu ya. Pertama sih enak makannya, habis baru kurang sedikit mau muntah rasanya. Jadi ada rasa mual mungkin, Pak ya? Rasa mual Karena tidak ada bumbu itu tadi. Iya itu. Habis selesai, udahlah tinggal tulang-tulangnya saya kumpulin. Tulang-tulangnya jangan dibuang sembarangan, nanti kalau dimakan anjing, bahkan anjingnya yang tahan bacok katanya. Begitu. Jadi tulang-tulangnya Bapak simpan? Enggak, saya tanam, saya kubur. Oh, dikubur, Pak ya. Habis gitu saya habis minum air putih itu, saya kan malam nggak tidur kan. Iya. Malam nggak tidur sampai pagi. Setelah pagi pelatih saya datang. Dicoba pakai apa itu? Senjata tajam. Lidi yang tajam itu. Coba, sakit, nggak terasa. Habis gitu sudah selesai kan, ritual sudah selesai. Terus saya sendiri penasaran, saya coba. Saya kan punya pisau panjang, jadi Bapak mencoba sendiri. Saya coba sendiri, saya pukul ke tangan, ternyata nggak apa-apa. Ternyata hanya ada gelombang-gelombang kayak gitu. Jadi tidak ada goresan sama sekali ya, Pak? Nggak ada goresan. Tapi setelah 3 hari kemudian kayak bekas dicakar kucing gitu. Oh, setelah 3 hari kemudian, tetapi tidak keluar darah, Pak? Nggak keluar darah. Itu pun saya belum yakin ada orang jual ikan tongkol. Iya. Saya coba itunya. Biasanya saya bawa. Bapak pinjam pisau ya? Saya pinjam, saya bawa ke dalam rumah, saya coba. Oh, ternyata memang betul. Tidak ada luka sama sekali. Bahkan lecet pun sedikit tidak ada. Nggak ada. Biasa. Itu saya pikir saya sudah sudah paling tidak sudah punya pertahanan diri. Ya betul, Pak. Nah itu saya baru ke Surabaya. Oh, jadi setelah itu kembali ke Surabaya. Surabaya saya cari kerjaan, ternyata dapat di Coldcell itu. Mulai nol lagi ya. Mulai dari awal lagi. Mulai dari awal lagi. Pegang Coldcell, iya kan? Pegang Coldcell. Upahnya sangat rendah dibandingkan yang sebelum-sebelumnya ya, kontraktor dan notaris. Waduh, jauh. Tapi mau nggak mau sudah, daripada tidak ada aktivitas ya. Untuk kehidupan sehari-hari saya terima lah. Jasa itu saya terima. Saya jadi supir Coldcell lagi nggak apa-apa. Baik. Tapi istri di desa, anak-anak di desa semua. Begitu. Mohon maaf, Pak. Untuk selama dalam kurun waktu 3 bulan tadi sebelum Bapak mendapatkan pekerjaan lagi di driver diesel tadi ya, itu dalam 3 bulan itu bagaimana kebutuhan keluarga? Apa saat itu sudah terpenuhi atau bagaimana, Pak? Alhamdulillah selama di notaris kita masih punya tabungan. Oh, alhamdulillah. Jadi ada tabungan yang bisa digunakan ketika Bapak saat itu belum mendapatkan pekerjaan lagi ya. Nah itu saya balik lagi ke Surabaya, dapat pekerjaan Coldcell itu, saya bawa ya gaji minim sekali, hampir ya umpama Sabtu bayaran ya Rabu sudah nggak pegang duit gitu. Apa itu karena kebutuhan itu. Jadi mau tidak mau ya dijalani dulu pada saat itu. Jalani dulu. Ternyata ya setiap bulan itu saya pulang dengan ninggali sisa uang 100.000 setiap bulan. Iya, setiap bulan pulang ninggali uang 100.000. Dengan 100.000 anak 3
otomatis kan nggak cukup kan. Betul Pak. Aduh, itu saya sudah mikir. Tapi mau nggak mau, kadang-kadang 6 jam di desa, di rumah Jawa Tengah itu. 6 jam saya balik lagi Jadi hanya 6 jam ke Jawa Tengah. mengunjungi istri tadi aja Untuk ngasih belanja. Tapi sebenarnya benar-benar nggak cukup untuk 100.000 dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. Nggak cukup kan? Dan saya nggak mau dengar, pokoknya yang penting tugas saya memberi nafkah lah. Betul. Walaupun cukup nggak cukup, ini sisa yang saya makan, ini saya kasihkan 100.000 saya kan. Suatu saat saya terjadi ini alat-alat berat itu ya. Iya. Suatu saat itu ada geledekan itu troli yang ditaruh di koldesel di atas kan diikat. Nggak tahunya barangnya belum sampai selesai, tali dilepas sama kernet saya. Jadi menimpa Bapak saat itu. Menimpa tangan saya. Tapi tidak terjadi apa-apa ya Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Utuh loh. Kok nggak terjadi apa-apa ya? Iya. Nggak. Ya memang agak sakit sedikit. Oh tapi tetap terasa sakit. Tapi sedikit ya Pak ya. Tapi enggak gepeng gitu kata orang Jawa. Oh iya. Gepeng. Tidak bengkak juga. Nggak berbekas. Terus saya ya diem aja. Katakan ya nggak kasih tahu lah Rahasianya ya. Tapi Bapak pasti ditanya, nggak apa-apa tangannya gitu. ya nggak apa-apa. Iya, saya benar-benar kok nggak apa-apa ya gitu. Iya. Ya itu pengalaman itu sudah selesai ya, sampai terjadinya istri saya terpengaruh Terpengaruh apa Pak? terpengaruh sama orang untuk dikerjakan di luar pulau. Terus dia tanpa sepengetahuan saya, tanpa seizin saya, berangkatlah dia dengan kontrak 2 tahun. Itu Bapak akhirnya tahu setelah berapa lama ketika istri Bapak sudah ada di luar pulau tadi? Baru 2 hari saya nelpon mertua, Baru mendapat kabar tadi. dapat kabar kalau istri saya sudah berangkat ke Sumatera. Sumatera. Iya. Terus saya, waduh, ini saya anak saya bawa semua. Saat itu anak Bapak 3 ya? 3. Jadi Bapak bawa ke Surabaya? Saya bawa ke Surabaya semua. Saya bawa ke Surabaya semua. Saya otomatis kan pindah sekolah semua kan. Ya pindah sekolah. Ya saya atur sampai demikian rupa. Taruh di SD sini. Waktu itu masih SD semua. Oh, yang pertama sudah SMP. Yang nomor 1 Anak pertama sudah SMP. ya, anak kedua kelas 5 SD. 5 SD. Anak kelas 3, anak nomor 3 kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Iya. Sudah saya taruh, saya bawa ke Surabaya semua. Nah, di rumah ini kan kalau bertiga kumpul kan masih kecil kan sering tengkar ya kan. Oh iya. Itu saya nggak terima. Kalau di sini semua aku bingung. Lebih baik saya yang keluar gitu. Jangan, saya bilang gitu. Salah satu di antara anak saya titipkan Mbak Iwi saya yang ada di Madiun. Oh jadi anak keberapa itu Pak? Anak kedua. Oh anak kedua Bapak titipkan di Madiun. Iya, Jadi sekolahnya pindah ke sana lagi. ada ke sana. Setelah itu ya sudah, saya ngikuti. Saya sampai bingung ya. Saya telepon, kadang diangkat, kadang enggak. Menghubungi istri Mas. Iya. Kadang diangkat, kadang enggak. Saya itu sudah ya frustasi. Setelah itu benar-benar ada musibah lagi. Saya di PHK dari Koldesel tadi. Karena apa? Karena sepi. Masalahnya pengiriman sepi. Terpaksa saya di PHK. Jadi Bapak yang menjadi korban PHK saat itu. Iya, Yang karyawan lain tetap masih bekerja atau? masih bekerja tapi jarang kiriman kan, cuman barang datang sedikit-sedikit. Cuman kulit 2 kan cukup. Jadi nggak perlu kirim-kirim. Jadi karena orderan sepi pada saat itu Bapak yang menjadi korban. Iya. Padahal kan selama ini Bapak yang lebih utama menjadi driver pengiriman ya. Ya itu saya PHK. Oke lah. Anak 3 ya, yang 1 di Madiun, yang 2 di Surabaya ya. Yang 2 ini kan ikut Bapak ya. Iya, ikut saya. Sisa uang yang saya bawa tinggal Rp50.000 pada saat itu. Pada saat itu. Uang Rp50.000 ini saya makan 2 hari. Saya sendiri makan 2 hari habis lah. Andai kata saya makan 2 hari. Iya.
Maka dari itu saya mikir, aduh ini terus anak saya makan apa gitu ya. Ya. Saya mikir, akhirnya wah nekat lah. Saya beli rokok. Beli rokok maksudnya? Saya jual rokok asongan. Kan 50.000 berapa bungkus rokok ya. Iya. Ya tertentu lah, rokok ini, rokok A, rokok B, rokok C gitu ya. Iya. Cuman berapa bungkus lah. Udah saya bawa, saya gendong pakai asongan gitu. Lama-lama kok laku ya. Satu hari itu waktu itu kalau saya jadi supir Koldesem itu gaji satu hari 9.000. 9.000. Tapi begitu saya jual rokok setengah hari dapat keuntungan 11.000. Hanya dalam kurun waktu setengah hari. Setengah hari. Melebihi bayaran waktu masih jadi driver itu tadi Pak ya. Oh ternyata jauh enakan jual rokok. Makanya terus berlanjut saya tekuni jual rokok itu. Setiap hari saya sisihkan, waktu itu sudah berjalan ya, saya sisihkan setiap hari 20.000, ya itu sampai mencapai ada tabungan saya 3 juta. Dari hasil dagang rokok asongan tadi Selama 1 tahun. luar biasa. 3 juta pada masa itu Iya, besar Pak ya. sudah untuk makan anak, sudah saya bisa nabung 20.000 per hari itu jalan kaki loh Mas. Kalau target saya belum selesai, belum mencapai target, keliling lagi sampai jam 11 pulang baru hitung-hitung saya masukkan 20.000 besok untuk pulang lagi. Ternyata adik saya tahu, adik saya yang kerja di Cepu di Migas itu. Baik. Terus lu Mas sampean jual rokok ya, ini saya tambahi modal. Udah tambah gede ya. Oh jadi dibantu sama Andik waktu itu dijadikan modal lagi. Tambahi modal udah gede. Udah jalan keliling sudah nggak minder lagi jual rokok. Memang sudah waktu itu profesi saya jual rokok ya sudah. Saya penasaran ini tentang cerita Bapak tadi waktu masih berdagang rokok asongan ini. Itu keseharian yang Bapak jalani pada saat itu. Apakah tidak terlepas dari mohon maaf orang yang juga berhutang? Misal gini, Pak saya hutang rokok 1 misal. Apakah pernah ada kejadian seperti itu? Ya ada yang nggak bayar juga ada. Yang tidak biasa itu ya. Astaga. Ada orang di ya, makelar tiket itu, makelarnya kan istilahnya kan bajingan semua ya kan. Iya. Itu beli rokok 1 kan, ngutang ibaratnya minta 1 dulu, minta 2 dulu sampai 3 batang rokok. Oh, 3 habis batang. Ya. Setelah jam pembagian uang jam 12 itu kan ngumpul mereka. Pembagian uang selesai, ya pulang kabur. Jadi tidak sempat bayar apa? Tanpa membayar uang yang rokok 3 batang tadi. Oh yang saya inget oh orang ini belum bayar, biarin aja. Besoknya pun nggak ketemu ya? Besoknya ketemu. Nah besoknya ketemu mau ambil rokok lagi. Nah stop, jangan ambil dulu, masalahnya kemarin belum bayar. Loh kamu menanyain uang rokok kemarin, langsung saya dipukul secara dadakan. Dipukul 3 kali. Terasa ini kayak ada kunang-kunang gitu ya. Ya 3 kali pukulan itu Di wajah itu Pak? Bang itu sampai 3 kali. Terus kalau ada kunang-kunang gitu. Tapi saya lihat itu, kok nggak keluar darah. Tidak keluar darah? Nah nggak keluar darah, nggak. Tidak lebam juga wajah? Nggak lebam. Terus saya cuman gini aja, mau saya pukul 1 orang kan temannya banyak ya. Dan lagi mungkin rokok saya sudah nggak karu-karuan kan. Iya kan? Iya. Bisa marat-marat rokok saya. Saya pikir ya saya pertahankan dulu. Suatu saat pasti kena ini orang. Iya. Habis itu saya ikhlaskan ya. Udah saya pulang. Sampai di rumah ternyata malam harinya bukan lebam yang saya rasakan, cuman rasa gatal-gatal sedikit. Gatal-gatal di bagian wajah. Bagian wajah yang kena pukul tadi. Rasa gatal-gatal. Saya berdoa ya Allah. Mudah-mudahan aman. Ternyata sampai pagi aman ya. Dan saya jualan lagi seperti biasa lagi. Ya di tempat itu lagi. Ternyata orang itu mungkin kok masih utuh ya. Oh jadi orang yang memukul Bapak itu kaget lihat Bapak besoknya kok baik-baik aja gitu. Baik-baik langsung dibayar itu. Oh jadi akhirnya dibayar juga? Akhirnya dibayar juga.
Ya kok memang rezeki nggak kemana Pak ya. Habis itu akhirnya saya dibayar ya. Berapa kemarin? Langsung dibayar. Ya terima kasih ya Pak. Ya syukur Bang. Ya. Habis gitu ternyata di Surabaya tempat saya sendiri ya. Iya. Ternyata preman bajingan banyak sekali. Pada masa itu ya Pak ya. Aduh, beda. Dan Bapak tidak malu ya sebagai orang Surabaya asli pun berjualan rokok asongan di Surabaya ya Pak. Sering ketemu teman, ada teman SMA itu sering ketemu, tapi gimana? Ini perjuangan saya bilang gitu. Iya betul. Perjuangan. Jadi memang suka dukanya seperti itu. Nah iya. Tetapi penghasilan pada saat itu memang lebih besar daripada waktu menjadi driver call diesel saat itu. Iya, ya itu. Terus, ya anggap saja kalau gitu-gitu itu saya abaikan lah. Ya mama orang nggak bayar itu, ya nggak terlalu saya kejar, saya tekan enggak. Berarti Bapak ikhlaskan ya? Iya saya ikhlaskan. Habis itu setelah kejadian itu, terus saya akan keliling di pasar Duri ya. Iya. Keliling di pasar, ternyata ada itu, ada bos satu yang kamu katanya punya bisa nyopir, bisa gini-gini, sudah coba lihat SIM-nya. Saya tunjukkan waktu itu SIM saya B2. Oh SIM sama C, iya. Sudah, oh bisa nyopir, ya bisa Pak. Coba nanti datang ke rumah saya katanya. Sudah sorenya saya ke tempat bos itu, saya besok kerja gitu. Iya, oke lah. Saya kerja. Habis kerja, ternyata satu hari dikasih 25.000. Padahal dapat penghasilan rokok itu satu hari 40.000. Tapi untuk ngirim-ngirim barang alat-alat teknik itu, jadi waktu pertama masuk dikasih 25.000. Dan lagi bosnya itu cerewet. Di mobil itu harus gini kan nggak bisa. Jadi agak banyak aturan saat ini. Kalau supir itu kan harus mengikuti pemikiran sendiri. Kita makan marka apa enggak, itu kan kita harus yang ngatur sendiri. Iya. Jangan terus bosnya ikut harus gini. Nggak bisa, kita juga pengalaman sudah cukup banyak, cukup lama gitu. Jadi sudah bisa dikatakan Bapak ini sudah paham kalau masalah jalan. Iya. Nah itu terus akhirnya saya mau turun. Kalau dibayar cuma 25, saya jual rokok lagi aja. Akhirnya istrinya bos jangan keluar. Ditambahi 5.000 jadi 30.000. 30.000 saya pikir oke lah. Daripada capek-capek ngasong ya. Ya keliling tadi ya. Oke lah. Habis itu saya teruskan lagi ya nyopir itu. Ternyata waktu saya nyopir itu, nyopir ini di pekerjaan baru ya Pak ya? Pekerjaan baru itu ada lagi peristiwa. Saya muat ini kompresor 10 PK baik. Sama dinamo kan belum dirakit ya. Iya. 10 PK juga. Ini masih mentahan itu Pak. Mentahan, rakitan ya. Belum rakitan. Jadi saya masukkan dalam mobil box itu kan nggak cukup kan. Iya. Terpaksa saya taruh di atas seperti kompresor tadi. Iya. Itu pun ngepres masuknya di box itu. Dan saya tutup, saya kirim lah di tujuan. Sampai tujuan, saya mau mengeluarkan barang itu, kalau atasnya belum diambil kan nggak bisa ya kan. Iya Pak. Terpaksa saya geser-geserin. Kan barang itu barang berat. Iya. 10 PK. Akhirnya tanpa sengaja jatuh ya Pak. Jatuh kan, menimpa Bapak lagi. kena kaki saya. Padahal cuman pakai sepatu sandal. Iya. Kena kaki saya. Saya kaget ya. Ya spontan kaget ya Pak. Spontan kaget, dan saya mencak-mencak itu. Oh, kena sikilku. Saya mencak-mencak. Ternyata sepatu saya buka, tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Tidak sakit juga Pak. Cuma kaget. Kaget ya, terasa lah. Nggak begitu sakit benar, tapi cuman kaget. Dan cuma saya herannya kaki utuh semua. Tidak sampai bengkak ya Pak. Iya, nggak ada. Jari-jari utuh, alhamdulillah. Nah, itu kejadian 2 kali kejadian, 3 kali, bahkan 3 kali kejadian. Ya itu setelah itu sudah hampir nggak saya gunakan lah. Oh jadi pada akhirnya Bapak tidak menggunakan lagi. Alasannya kenapa itu Pak? Beda lah. Kalau itu kan uragan itu gimana ya, ujung-ujungnya ya
untuk sombong-sombongan itu apa. Oh iya, paham saya Pak. Jadi saya sudah merasa tua ya, udah nggak digunakan lagi lah. Baik. Tidak saya lepas. Padahal nggak keluar. Sebenarnya di dalam masih ada susuk-susuk yang ada di dalam saya. Oh masih ada ya sampai Masih sekarang ada. Pak ya? Syaratnya ya ada satu buah ya. Iya. Kalau dimakan itu baru keluar. Oh akan keluar sendiri nanti. Ya setelah 2 tahun kemudian istri saya pulang. Oh kembali pulang ke Surabaya. Jangan berita mau pulang, kan kita siap-siap waktu itu. Iya. Oh waktu itu ya ketinggalan sedikit ya. Iya. Waktu itu setelah pulang 2 tahun kemudian, terus saya kumpulkan, ternyata yang di Madiun itu mau balik lagi ke Surabaya. Saya nggak mau di Madiun. Anak Bapak yang di Madiun. Oh baik. Saya nggak mau di Madiun, masalahnya banyak acara lah. Pokoknya saya harus ikut Orang tua. Oke lah, saya begitu istri pulang dari, saya jemput di Bungurasi. Begitu saya pulang, saya taruh di Losmen dulu. Saya taruh di Losmen ya. Saya taruh di Losmen selama 11 hari. 11 hari. Itu anak-anak saya kumpulkan. Ini siapa? Ibu. Terus kamu ditinggal 2 tahun itu masih diterima ibumu. Oh iya, ibu saya. Oh iya. Saya taruh, sebenarnya saya voting siapa yang nggak setuju. Voting baik. Ya. Terus anak kedua saya panggil, ini siapa? Ibu. Sampai ditinggal 2 tahun sampai terima. Ya terima saya. Tetap ibu ya Pak ya. Tetap ibu. Sudah saya. Sampai yang ketiga saya tanya, begitu juga. Jawabannya sama. Jawabannya sama, berarti voting saya gagal ya. Menang semua miliknya. Oh ya, menang 3 suara Pak. Iya, baik. Habis gitu saya kan oke lah kalau gitu nanti malam ke McD ajak makan. Oh perayaan kecil-kecilan ya Pak. Kecil-kecilan. Kita berdoa untuk kita bersatu lagi. Jadi luar biasanya Pak Slamet ini ya teman-teman. Dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun ya Pak ya. Itu bisa dikatakan menjadi ayah sekaligus ibu bagi anak-anak. Betul Pak. Iya betul. Luar biasa pada masa itu. Setelah pertemuan dan saya pesta kecil-kecilan itu ya. Iya. Itu pun saya berpikiran, ini kalau terjadi ada kehamilan lagi, itu kan nggak bakalan akan pergi lagi ke luar pulau gitu ya. Iya. Tapi pada saat itu anak Bapak sudah 3 ya Pak ya? Anak saya sudah 3 dan tapi masih berharap punya anak lagi. Oh baik. Ini untuk supaya nggak pergi lagi, supaya tidak pergi keluar pulau lagi atau kemana-mana ya. Terjadi ya bersatulah semua gitu. Iya. Ternyata itu usia anak yang terakhir itu 11 tahun Mas. Anak yang keempat itu kan Bapak. Anak yang ketiga itu sudah 11 tahun. Sudah 11 tahun terus ya itu saya kerja pas ada beras, saya di rumah nggak ada beras, saya beli 1 karung, tolong kirim ke tempat saya gitu. Bisa terkirim. Yang menerima istri Bapak ya, yang ditaruh di depan rumah. Tapi 50 kilo kan nggak kuat perempuan kan. Iya Pak. Maksud saya nunggu saya nanti saya masukkan ke dalam gitu. Ternyata nggak serantan. Tidak sabar menunggu Bapak diatasi sendiri ya, gitu ditarik sampai dalam. Ternyata sakit perut. Sakit perut nunggu saya pulang. Setelah saya pulang saya sakit. Sakit apa perut? Ternyata ke dokter. Nah, antar ke dokter. Ternyata spiralnya mau lepas. Oh spiral ya, itu ya. Oke lah, kalau gitu lepas aja dok. Lo gantinya apa Pak? Ya pakai pil aja, yang aman-aman. Nggak suntik dah Pak, nggak usah pakai pil aja. Ternyata pakai pil itu ya. Ternyata minumnya nggak teratur. Minumnya tidak teratur. Teratur akhirnya terjadilah kebobolan itu kata orang. Hingga lahir anak keempat tadi. Iya, hingga lahir anak keempat. Ada 13 tahun kayak gitu. Ternyata tidak terasa 13 tahun ya sebagai apa tadi ya, driver di dengan apa tadi? Alat-alat teknik tadi. Di tengah masa sebelum 13 tahun itu saya sempat
mantu anak pertama. Oh, jadi anak pertama pada saat itu akhirnya menikah ya Pak ya? Ya. Nah, ini ceritanya. Mantu pertama itu saya kan bingung. Waduh, dengan modal berapa kita kan ya? Iya. Dengan modal berapa? Aduh. Tapi alhamdulillah dengan tujuan yang murni ya. Iya. Tujuan yang murni kita mau menikahkan anak. Ternyata ya ada aja rezeki. Habis itu sudah selesai hajatan, sudah selesai pernikahan, hajatan sudah selesai. Itu pun masih ada sisa uang untuk Kebutuhan yang lain. iya, untuk kebutuhan lain. Waktu itu untuk ngeramik rumah. Nah, sisa Apa? iya, Renovasi rumah. renovasi rumah. Habis gitu, setelah itu kan jalan. Anak saya lulus dari SMA yang kedua. Oh, yang kedua. Nah itu anak saya lulus SMA. Terus karena dengan gaji supir ya, untuk menguliakan anak kan repot ya. Iya. Masuk kuliah itu biayanya berapa, kita nggak tahu berapa. Terus akhirnya anak saya itu punya inisiatif, ya tolong saya carikan kerjaan. Nanti kalau sudah kerja saya tahun berikutnya, tahun depan saya mau kuliah. Wah, dengan penekatan yang begitu, otomatis saya sebagai orang tua kan Terharu Pak. Jadi melihat anak punya tekad seperti itu, Bapak merasa, oh ini mengerti keadaan Bapak pada saat itu. Terus saya carikan, saya tembus-tembus keponakan bos, saya tembus kemana-mana. Akhirnya yang nolong itu keponakan bos saya. Waktu itu di suatu bank di kota Surabaya. Iya. Baik. Suatu bank, tapi setelah interview begini, akhirnya diterima lah di situ. Diterima. Nah, tapi outsourcing. Oh, outsourcing sistemnya ya. Ya, sistem outsourcing. Nah, sistem outsourcing itu suruh apa aja harus mau, ya oke lah, butuh kopi suruh beli apa ini, udah berlanjut gitu. Terus setelah 3 bulan, gimana kamu tahun depan mau kuliah? Iya, jadi nggak pakai kontrak lagi, lanjut. Oh, langsung lanjut Pak ya. Langsung lanjut, jadi nggak pakai tanda tangan kontrak. Mereka yang nggak mau kuliah tanda tangan kontrak. Oh, ada perbedaan pada saat itu. Terus lanjut tahun depan dia mulai daftar kuliah, lanjut. Saya terus mengikuti air mengalir gitu ya. Iya. Ya itu terus sampai lulus lah, sampai wisuda. Syukurlah. Jadi bagian S1 ya Pak? Ya S1 hukum pidana ya. Hukum pidana. Konsentrasinya hukum pidana, tapi sarjana hukum ya. Biasa. Nah, kemudian anak yang ketiga juga menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi juga Pak? Iya, ternyata anak saya begitu lulus SMA daftar di fakultas negeri, diterima ya kan. Di universitas negeri misalnya. Universitas negeri diterima, terus lanjut ngikuti. Tapi anehnya anak saya nggak pernah minta uang semester. Oh iya Pak? Iya. Jadi berusaha cari pekerjaan. Iya, berusaha cari sendiri. Iya, nggak tahu gimana caranya, pokoknya dia setiap semester dia selalu siap untuk membayar semesteran. Saya juga heran, wah ini. Tapi suatu saat kalau nggak punya uang sama sekali, dompetnya ditinggal di kamar. Oh, jadi semacam kode ya Pak? Nah, Jadi kalau dompet itu ada di kamar, itu tandanya lagi tidak pegang uang. Kan otomatis saya setiap saat kan lihat, ini dompetnya kok ketinggalan. Ternyata saya buka kosong. Saya isi lah 200, entah 250, saya isi. Oh, jadi Bapak mengisi ya? Ya, sebagai perhatian orang tua kepada anak ya Pak ya? Iya. Terus itu, waktu itu saya kan didoktrin sama besan saya, jangan selalu ikut orang terus gitu. Kalau bisa jangan ikut orang terus. Maksudnya menjadi karyawan orang. Jadi waktu itu kan saya masih di sopir alat teknik kan. Alat teknik, baik. Terus jangan selalu ikut orang terus. Suatu saat kan mau pergi sama anak cucu, jadi nggak bisa, masalahnya urusan pekerjaan. Lebih baik itu mandiri. Terus istri saya ditanya sama mantu saya, ibumu bisa masak apa sih? Masak bebek Pak. Ya itu. Terus akhirnya
disuruh coba saya masakkan 1 ekor bebek, dimasakin lah 1 bebek, Iya. 1 ekor bebek. Satu Iya. porsi ya. Ya, satu ekor. Oh, 1 ekor. Nah, Baik. dikirim ke besan saya. Ternyata wah bagus ini, besok keluarkan ancang-ancang, dikeluarkan di jalan raya. Oh, maksudnya dicoba untuk buka usaha. Iya, ini awal cerita mulai pesen rombong, pesen apa itu ya, Ya. pesen alat-alat segala. Sudah hariannya 10 ekor bebek, 10 ekor ayam keluar. Wah, maksudnya diperdagangkan Di perjalanan di jalan raya. di jalan raya. Itu awal pertama. Waduh, halangannya banyak sekali. Minta listrik, maunya apa? Gabung listrik orang, Ya. nggak ada yang setuju. Akhirnya dengan maksa saya, nanti saya bayar sekian gitu. Dalam 1 jam habis semua. 1 jam habis semua. 10 ekor bebek. 10 ekor 10 ekor ayam. 1 ekor padahal jadi 4 porsi. Jadi 4 porsi. Berarti 40 porsi kan? 40 porsi. Berarti 80 porsi. 80 porsi, benar. 80 porsi itu kurun waktu 1 jam habis. 1 jam. Itu pada hari pertama buka Untuk bungkus saja sampai diajarin sama pembeli. sama pembeli. Ini bu, ada yang beli 4, beli 5 kan gitu ya. Kurun 1 jam habis. Wah udah ini gambaran padang ini, gambaran terang untuk kedepannya. Udah mulai merintis, beli freezer, beli apa itu. Oh, jadi menambah perlengkapan yang lain ya. Saat itu sudah ada karyawan atau masih dijalankan juga? Ini masih ada 5 orang. Oh, masih ada 5 orang saat itu. Iya. Terus mulai itu nambah lagi armada itu sudah mulai banyak, mulai ngisi berapa ekor. Makin lama ternyata sampai 5 outlet. Itu kalau hitung-hitungan malam ngitung duit itu bisa sampai 1 malam itu bisa 30 juta. Ya 5 outlet itu Mas. 5 outlet, iya. Secara totalnya Jadi ngitung itu sampai jam 2:30 baru selesai gitu. baru selesai. Jadi outlet 1 dihitung sekian sampai outlet kelima totalnya 30 juta. Nanti untuk pembagian beli bebek, beli ayam, minyak, Sudah dianggarkan masing-masing ya, Pak ya. itu pun kadang-kadang itu kan join 3 orang Mas. Iya. Join 3 orang itu kadang-kadang setiap orang itu dapat 150, kadang-kadang dapat 100. Oh, pembagiannya Pembagian ya begitu. Lanjut terus anak saya selesai, yang kedua itu selesai kuliah yang kedua ya. Nomor 3. Oh, yang ketiga ya. Selesai kuliah, udah wisuda selesai, udah cari kerja lah. Waktu itu bebek masih jalan terus ya. Masih jalan, Pak ya. Itu kurun waktu 4 tahun Mas. Bebek itu 4 tahun kalau penghasilan 1 malam saja keseluruhan itu 30 juta. tapi hasilnya kan nggak dinikmati sendiri ya. Benar, Pak ya. Bertiga, tapi ya hari-harinya itu keuntungan kadang bisa 200, kadang bisa 150 per orang ya. Karena kan walaupun 30 juta tetap itu dibagi untuk anggaran yang lain ya. Agar untuk belanja lagi. Betul ya. Perputaran namanya. Keuntungan bersih bisa 600, bisa 450 ya mesti. Jadi itu pun setelah sekian lama bergerak gitu. Kadang-kadang ada salah satu itu yang gak mau kerja, ngambil keuntungannya aja. Penanam modal maksudnya. Iya, penanam modal. Mestinya kan harus sama-sama ada di lokasi kan ya. Iya. Sama-sama. Itu kadang-kadang datang ngambil keuntungan aja. Datang jam 11 gitu. Lakunya berapa? Kan ya repot kalau gini ya. Iya. Suatu saat sampai setelah 4 tahun jalan, kalau di jalan raya itu banyak preman Mas. Untuk bayar parkir, untuk bayar keamanan, untuk banyak lah. Jadi Bapak saat itu terkena pungli ya Pak? Ya, Jadi begitu. Itu berapa lama yang terkena pungli itu? Setiap hari? Setiap hari. Di mana ada buka baru pasti ada preman. Ada premannya. Jadi
Surabaya jangan dikatakan Surabaya bersih. Surabaya banyak preman. Iya, pada masa itu ya Pak ya. Habis gitu ya kita kita sudah bertiga kok yang gini ya, kok ada yang kerja, ada yang nggak kerja. Oh, sempat terjadi dilema juga Pak. Dalam hubungan kerjasama pasti ada ya. Iya, akhirnya waduh kalau gini terus repot yang banting tulang, bener-bener ini repot yang yang nerima hasilnya tuh kan enak ya. Lebih enak akhirnya. Akhirnya terus lama-lama retak. Nah, setelah itu dilanjutkan lah sama anak saya. Anak Bapak yang keberapa? Anak saya yang nomor 1. Oh, yang pertama Pak. Anak pertama itu ditaruh di mall-mall, gabung sama sotonya Besan, soto plus bebek. Terus beben. Jadi itu jalan sebelum pandemi itu sudah luar biasa. Begitu ada pandemi gugur satu demi satu. Memang tidak bisa dipungkiri Pak ya, waktu pandemi itu banyak sekali pengusaha yang bisa dikatakan satu asetnya habis. Iya. Untuk bertahan hidup pada masa Ya, untuk bayar mall setiap saat itu kan 1 bulannya berapa lagi biaya listrik dan segala macam. Itu pun waduh sudah nggak bisa terhitung berapa kerugian waktu kena pandemi itu. Benar. Wah sudah 11 tempat di 11 mall yang ada di outlet di situ, bebek sama soto itu Iya. ternyata tinggal 3 yang bertahan. tinggal 3 yang bertahan sampai sekarang itu masih bertahan. Yang 3 tadi ya. Masih bertahan yang 3 itu. Waktu itu mobil 4 ludes terjual. Mobil anak Bapak yang pertama maksudnya. Setelah terjual itu pelan-pelan sekarang mulai bangkit lagi, udah dapat mobil 1 lah. Ya memang seperti itu ya. Terkadang hidup itu ada waktunya kita menikmati, ada waktunya kita juga harus ada di bawah lagi Pak. Iya. Nah, tetapi saya penasaran ketika Bapak tadi mengatakan pandemi, Bapak sudah mengatakan putus mitra pada saat itu dengan yang mitra bebek tadi ya. Nah, kemudian Bapak menempuh aktivitas apa atau mungkin ada usaha lain? Nah gitulah, begitu ada keretakan terus saya sendiri mikir, terus ini usaha apa ya. Tapi pada saat itu anak saya bilang, wes ya berhenti aja dari supir ya, sudah tua. Jadi Bapak waktu itu ketika usaha bebek ini berjalan, Bapak tetap masih menjadi supir ya. Terus anak saya bilang, wes ya berhenti aja, ayah sudah tua. Iya. Sedang yang diangkut itu barang berat-berat semua. Tapi saya mikir itu sampai 4 hari. 4 hari? 4 hari. Nggak masuk kerja, tapi selama 4 hari itu saya mikir, diputuskan apa enggak ya. Oh iya, baik Pak. Akhirnya saya putuskan, udahlah, saya putuskan, Pak, saya berhenti bekerja. Nggak langsung ke rumah, tapi saya lewat telepon. Oh, lewat telepon saja. Saya berhenti bekerja. Loh kenapa? Saya sudah tua, sudah nggak produktif lagi ya. Iya. Terus sudah, ya nggak apa-apa. Ya itu saya merintis jual kopi, Mas. Merintis kopi di satu daerah itu. Terus sudah saya rehab, sudah saya renovasi 2 bulan 3 bulan kemudian toko yang di belakang warung kopi saya itu buka, toko listrik gitu. Terpaksa saya pindah. Mau nggak mau harus pindah. Harus diangkut, warung itu harus diangkut. Saya dikasih kerugian 1.200.000. Nah, ketika Bapak memutuskan untuk mencoba membuka warung kopi tadi ya, itu sebetulnya Bapak ada pengalaman atau memang saya akan mencoba apapun nanti hasilnya. Ketika membuka warung kopi tadi, mencoba aja. Ternyata ada yang kasih tahu ini gulanya sekian, kopinya sekian, terus rasa ini kok nggak kemanisan, bagus ini. Terus saya lanjut gitu. Oh, Bapak terapkan cara itu sampai saat ini ya Pak. Itu daerah itu kan sudah harus keluar dari itu kan, harus diangkut. Rombongnya jangan ada di depan toko listrik tadi kan ya. Oh, karena toko listrik tersebut sudah buka lagi ya kan Bapak ya. Baik. Sudah saya angkut sampai rumah, saya tawarkan orang-orang, rombongku ambilin. Sudah gratis saya suruh ngambil. Padahal saya bangun itu saya bikin rombong itu 3 juta. 3 juta. Dan Bapak kasih cuma-cuma saja. Nah, nggak ada yang mau, soalnya agak besar rombongnya. Sampai sekarang masih ada atau saya bongkar? Sudah dibongkar ya? Iya, saya bongkar, saya buang. Setelah itu saya merintis lagi
di daerah sekitar Pasar Atom. Pasar Atom, baik. Di sekitar Pasar Atom saya buka warung kopi. Warung kopi juga kan? Saya bikin lagi rombong baru. Udah mulai awal sepi, nggak ada apa-apa. Oh, berbeda sama sebelumnya ya Pak ya? Iya, sepi. Awal-awal sepi. Ya pulang jam 5 saya tutup. Lama-lama ada 2 bulan saya tekuni. Ternyata di sebelah ada proyek besar. Oh, kebetulan ada proyek saat itu. Saat itu ada proyek yang hotel, proyek hotel. Baik. Ya udah dari awal dasar ya paku bumi itu Paku bumi. ya udah mulai banyak mandor yang banyak. Nanti saya ngebon, nanti 2 minggu sekali Dibayar. Oke lah, bukan mandor 1 2, itu ada mandor Kapolding, ada mandor sipil, ada 4 mandor atau 5 mandor. Ya. Itu anak buahnya kan banyak. Iya, Ada yang 16, ada yang 20. Itu ngebonnya di saya. Udah saya catat. 2 minggu kemudian saya dapat antara 17 juta. 17 juta? 2 minggu man. Iya. Dalam waktu 2 minggu? 2 minggu. Luar biasa. Nah, waktu Bapak mengelola warung kopi itu sendiri apa ada karyawan saat? Ada. Oh, ada yang membantu ya? Ada yang membantu ya. Kalau nggak gitu nggak mampu mas. Benar Pak, iya. Biasa. Jadi 2 minggu 17 juta. Itu setiap mandor saya sodorin ini. Ya, ini catatannya ya. Seperti itu. Udah ngumpul ya sebulan lah. Besok bulan lagi. Itu setelah 70% dari nilai dari proyek hotel itu Sudah mau selesai ya? selesai. Semua pada kabur, mandornya pindah proyek lain, nggak tahu arah rimbanya. Itu masih meninggalkan utang? Wah iya masih. Saya tembusi ke bendaharanya di kantor. Iya. Wah itu urusan person mas, bukan urusan kantor. Ini waduh kok gini ya, ternyata proyek itu. Saya bilang apa? Proyek itu kotor ya. Sebelumnya kan Bapak pernah ada proyek ya, baik. Ada pengalaman di proyek ya. Wah proyek itu ternyata kotor. Total ya kurang lebih 2 koma lah. 2 koma. Meninggalkan utang Dia meninggal. Bapak ya. Itu saya frustasi sudah. Aduh, ini gimana ya? Kok begini? Ya karena kan otomatis kalau ada pihak yang bon ya Pak ya, untuk utang di warung kopi Bapak, kan perputaran pasti akan tersendat untuk memutar kembali bahan pokoknya ya. Iya. Saya kan frustasi ya. Aduh, usaha apa lagi ya? Mikir-mikir terus akhirnya ya kata istri saya ya nyoba di rumah. Di sini banyak premannya Bu. Ini banyak daerah-daerah preman. Udahlah, yang nanti kan ketahuan siapa yang nakal siapa yang enggak ya. Oke lah. Mulai awal-awal buka itu di luar rumah. Di luar rumah ternyata suatu saat itu banjir. Kalau hujan kan banjir. Kurang lebih ya 30 cm lah. Ya. Tapi itu pun dalam waktu 1/4 jam itu sudah surut. Oh, sudah surut ya. Tapi waktu istri saya jaga di warung yang di luar rumah itu sampai kebanjiran, sampai kakinya itu mancing di kursi itu. Wah ini banjir sandal sampai kintir-kintir ya. Kintir-kintir Iya. Habis gitu aduh begini terus orang apa ya, coba gini aja sekarang nggak usah kan tiap pagi ngeluarkan ya, tiap habis isya dimasukkan lagi ya barang-barang itu. Akhirnya coba dirintis di rumah. Mulai awal buka di rumah itu, ternyata ya kasih meja ya, kasih kursi, kasih dingklik itu ternyata rame mas. Rame sampai sekarang ya. Iya. Bahkan pandemi mungkin tidak berefek ya. Enggak berefek. Pandemi sudah di rumah ya. Di rumah. Itu bahkan waktu pandemi itu selalu rame. Saya buka kan sampai subuh mas ya. Sampai subuh. Habis subuh ya baru tutup. Nah itu rame. Akhirnya ada pemikiran gini, saya lihat di atas atap genteng itu, gentengnya kok gini ya. Kan waktu itu rumah itu bangunan sekitar 45 tahun 45 ada rumah itu. Berarti termasuk bangunan kuno ya. Bangunan kuno. Dilihat kok kayu-kayunya pada keropos. Akhirnya direnovasi aja. Udah direnovasi sampai selesai tuh
sekitar habis 43 juta. 43 juta. Terus kebetulan sudah sekali, kamar depan dijebol, dikasih rolling door, sampai sekarang ini yang terjadi. Terus saya mantu lagi ya, kedua mantu lagi. Nah, setelah mantu itu masih berjalan warkop itu ya. Terus setelah mantu kedua selesai, terus anak saya yang ketiga lulus sarjana kan, sarjana sudah setelah kerja selama 1 tahun dia minta nikah. Oh baik. Ya, nikah, oke lah nikah. Nah itu punya hajat lagi ya, punya mantu lagi, jadi sudah mantu 3 kali. Dan untuk mantu kedua, mantu ketiga itu rezeki ada Pak ya untuk bisa merayakan? Alhamdulillah ada. Tapi waktu itu kalau yang kedua itu Mas, itu biaya sendiri, semua biaya sendiri. Dari anak Bapak sendiri? Saya nggak usah mikir macam-macam, pokoknya hanya merestui saja. Cuman saya minta nikahnya harus di tempat saya bilang oke lah, jadilah nikah. Ini anak yang keempat ini, aduh, sudah nasibnya udah bagus. Kalau kata orang Jawa bejo ya Pak. Bejo ya. Yang lain-lain tuh pernah ya ikut-ikut makan seadanya ya, ikut merasakan perjuangan Bapak pada saat itu ya. Anak keempat itu ya dari mulai kecil sampai waktu itu kelas 3 itu bebek sudah berkembang ya kan. Kelas 3 SD maksudnya? Kelas 3 SD bebek sudah berkembang. Terus kelas 5 SD, kelas 6 mulai goyang kan. Oh ya, tadi sudah mulai untuk pecah kongsi tadi. Ya, itu bebek itu sudah goyang. Ya, anak keempat sudah masuk SMP. Setelah itu hampir selesai. Ini ya kelas 3 mau lulus. Untuk biaya administrasi di sekolah kan masih kurang 2.700.000. Bisa mengambil ijazah tadi. Yeah. Ternyata alhamdulillah ada peraturan dari pemerintah untuk membantu saya untuk mengambil ijazah itu secara gratis. Oh, jadi Bapak tidak sampai mengeluarkan biaya, tetapi ada bantuan dari pemerintah ya Pak? Ada bantuan pemerintah, maksudnya ada petugas dari PDK ya. Ya, PDK. Dikbud ya. Iya, itu nganter saya diantar sampai ke sekolah, terus nego, akhirnya keluar, disuruh buat pernyataan begini bermaterai. Setelah itu ijazah bisa keluar tanpa mengeluarkan biaya spesial pun. Ya alhamdulillah rezeki ya akhirnya Pak ya. Iya, terus ini kan usaha saya kan warkop ini sudah mulai makin berkembang. Itu pun anak saya mendekati, wah ini mau kuliah ini di fakultas negeri ya, Universitas negeri. Baik. Setelah daftar kok gagal ya. Oh, tesnya gagal untuk tahun berikutnya, entah mau tes kemana lagi. Ini minta sepeda motor ya, minta sepeda motor baru. Oke lah, saya belikan Honda Vario 150 cc. Terus minta HP ya, untuk anak terakhir ya saya upayakan minta yang 10 ke atas ya. Luar biasa ya. Jadi betul-betul paling tidak anak terakhir ini beda Pak ya perlakuannya dibandingkan anak pertama, kedua, ketiga tadi. Memang karena masih saat itu merintis ya Pak ya. Tapi ketika anak keempat ini sudah mulai mengembang usaha. Jadi Bapak berikan saat itu motor dan handphone yang harga 10 juta ke atas tadi. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Senang pastinya ya Pak ya. Ya senang. Ijazah keluar ya. Motor baru ada ya, HP punya yang bagus. Nah sebentar lagi kira-kira mau ada yang nampung di kantor notaris. Maksudnya bergabung dengan notaris. Bergabung dengan notaris. Tapi selanjutnya mau kuliah dia. Oh, jadi sembari nanti ketika sudah bergabung dengan notaris akan menyambung kuliah lagi ya. Mungkin mengikuti jejak seperti kakak-kakaknya yang sebenarnya ya, kuliah sambil kerja gitu Pak ya. Sekarang tinggal merasakan enaknya. Mau apa tinggal ngambil, mau apa tinggal. Iya Pak. Jadi tidak disangka ya Pak, pada akhirnya kan jeripaya Bapak tadi membuahkan sebuah hasil, sempat terpisah dengan istri Bapak selama 2 tahun, pun kembali
sehingga akhirnya lahir anak keempat dan usaha semakin berkembang. Dan ini cucu sudah 6. Oh, jadi cucu sekarang 6 dari anak pertama, kedua, ketiga ya Pak ya? Anak pertama punya anak 3, anak kedua punya cucu 2, anak yang ketiga punya 1. Oh, 1 ya Pak. Aduh, sudah kaya lah, kaya hati, Kayak keluarga ya Pak ya. Ini pun saya hitungkan pernikahan saya sampai sama ibunya ini hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun Pak ya? Hampir 40 tahun, mungkin kurang satu tahun atau 2 tahun lah. Kurang 2 tahun lagi genap 40 tahun ya. Luar biasa, tapi sempat mengalami cobaan waktu terpisah Pak ya 2 tahun. Aduh, susah lah waktu itu. Sekarang ya menikmati di masa tua ya Pak ya. Nah ini kalau boleh tahu Pak ya, ini kan pasti teman-teman pendengar setia Bisa Podcast ini juga banyak di luar sana yang membuka usaha di bidang warkop atau warung kopi ya Pak ya. Bahkan tidak jarang itu warung kopinya sekarang sudah difasilitasi wifi ya kan. Terutama juga kan warung kopi Bapak kan juga ada wifi-nya ya. ada bebas sampai kapan saja, nggak pernah dimatikan. Tidak pernah dimatikan, tidak pernah diganti passwordnya. Tidak pernah. Nah ini ngomong-ngomong Pak. Nah ini yang sedikit mungkin akan membuat teman Bisa Podcast penasaran ya. Penghasilannya itu kira-kira Pak? Ya mohon maaf ya, kalau paling sepi-sepi itu dapat 500 Mas. Sepi-sepi 500 Pak ya? Pernah rame sekali, bahkan kalau lebaran itu nggak sempat ngitung duit. Sampai nggak bisa kehitung ya saat jadi masukkan aja. Masukkan tas, kalau kembali gitu, kembaliannya juga bingung, ada yang 20, ada kan campur. Iya. 5.000, 50.000 kan campur. Jadi ya saya ambilkan aja. Tapi pernah sekali itu dapat 1,6. 1,6 itu semalam itu. Satu hari Pak ya? Nah, rutinnya kalau biasa itu normalnya bisa 1, bisa 1,2, bisa 900. Nggak mesti Pak, tapi ya itu tadi ya, sesepi-sepinya 500. Tapi itu sepi menurut Bapak. Ketika perjalanan Bapak mengelola warung kopi itu tadi, tentunya kan itu bukan satu-satunya usaha yang sudah pernah Bapak jalankan kan. Termasuk tadi Bapak sudah membuka usaha bebek, sekarang kopi gitu kan. Tentunya di usia Bapak yang sekarang ini kan bisa dikatakan hanya tinggal menikmati hasilnya usaha jerih payah di masa lalu gitu. Kemudian apa Bapak tetap akan di rumah ini terus, atau mungkin Bapak juga sudah punya hunian lain yang kelak mungkin akan Bapak pindah ke sana? Nah gini ya, karena ini rumah Mbah, rumah waris ya, rumah famili Pak ya. Rumah famili. Itu pun kita nggak mungkin lah di sini terus ya. Barangkali suatu saat terus ada yang protes untuk dijual ya. Mumpung belum terjadi, maka saya sudah jauh-jauh hari sudah menyiapkan ambil perumahan. Luar biasa teman-teman Bisa Podcast. Pak Slamet di usia yang sudah tidak muda melakukan perjuangan mulai dari seorang driver ya, sampai akhirnya mempunyai usaha bebek, ayam, dan juga sekarang pengusaha di warung kopi. Bukan sekedar warung kopi nih ya teman-teman ya, tetapi sampai bisa memiliki hunian di perumahan. Tetapi untuk perumahannya kita tidak bisa kasih tahu ya Pak ya, itu privasi Bapak ya. Cuma di sini adalah ya itu arti dari sebuah usaha yang dimana nantinya kan bisa menikmati hasilnya, bisa berupa rumah yang di Jawa Tengah kan juga ada ya Pak ya? Ada. Masih ada sampai sekarang. Berarti keseharian Bapak ini lebih tepatnya ya sekedar ini aja ya, mengisi waktu aja ya, tidak terlalu kalau bahasa orang sini itu mungkin ngoyo untuk mencari rezeki ya. Tapi ya gimana ya, orang bukan melulu jual kopi aja, ada es krim, ada soft drink ya, itu kan ada semua. Jadi ada semua, ada jajanan anak-anak kecil itu ada mie goreng, mie rebus, mie rebus. Itu nggak melulu hasil dari kopi ya. Benar. Tapi itu setiap harinya juga ada sirkulasi ya. Benar. Untuk dibelikan lagi, untuk dibelanjakan lagi. Nah itu ya paling tidak itu ya 15% lah dari itu hasil. Paling tidak 15% ya. Nah ini yang membuat saya penasaran juga Pak. Bapak tadi kan bilang tidak ada pengalaman ya. Kebanyakan mohon maaf pengalaman Bapak lebih banyak di driver ya. Driver. Yang bikin saya penasaran di sini mungkin teman-teman setia pendengar Bisa Podcast juga, bagaimana Bapak sampai bisa mengelola tentang usaha bebek, usaha tadi warung kopi. Secara basically kan Bapak bukan seorang yang paham ilmu manajemen,
ya kan keuangan, tetapi bisa mengelola keuangan. Nah itu mungkin ada kiat khusus apa bagaimana? Nah, gini loh, saya kan ikut orang Cina ya, itu selama 33 tahun itu kan berpindah-pindah. Ya, Jadi dari bos ini pengalamannya ini, jadi saya ambil hikmahnya ya, maknya. saya ambil ilmunya itu. Jadi kalau habis pula itu dikasih kode, dikasih ini kulaknya berapa, dikasih abjad berapa. Jadi pengalaman itu saya ambil, saya serap. Ini untuk diterapkan pada apa itu, kalau instalasi umpamanya itu nggak berantakan, Ya, dikata rapi lagi. Itu harus setiap saat, karena kalau apa itu kan bisa menarik untuk obat-obatan, apa yang kurang bisa dibelikan lagi, ya bisa baik. dibelanjakan lagi. Kalau nggak gitu, dari pengalaman itulah saya ambil. Nah, dari pengalaman bos-bos saya yang dulu itu, bos ini saya dapat pengalaman ini, bos ini dapat pengalaman ini, jadi saya gabungkan jadi satu. Dan Bapak terapkan sampai sekarang itu. Karena itu tadi secara basically kan tahu dari segi berhitungan, manajemen, keuangan. Tentu kan Bapak tidak punya pengalaman, Nggak punya, tetapi bisa menerapkan dalam kehidupan dan lebih berhasil menurut saya dibandingkan orang-orang yang memang banyak yang mohon maaf carut marut lah dalam keuangan mereka. Sementara Bapak yang basically-nya dari supir itu bisa mengelola keuangan. karena dari pengalaman itu lah. Itulah teman-teman pendengar setia Bisa Podcast, tidak terasa sudah 1 jam lebih ya saya berbincang dengan Pak Slamet. Jadi bisa kita ambil hikmah dari kehidupan beliau itu. Yang pertama adalah pastinya kesabaran dalam menghadapi cobaan. Bagaimana beliau tetap selalu mencoba dari jalan yang satu dan jalan yang lain. Dalam merawat anak, kewajiban beliau tetap beliau tunaikan. Sampai anak-anak beliau pun menempuh pendidikan yang layak dan menjadi sarjana ya Pak ya. Kan sudah menikah, mempunyai rumah masing-masing, kemudian juga harta benda masing-masing. Dan Pak Slamet pun kehidupannya sudah berubah ya Pak ya. Tidak seperti yang pada saat mencoba untuk instan itu ya. Nah mungkin di sini Pak ya, untuk penutup perbincangan kita kali ini, pesan moral atau mungkin ada pesan yang motivasi yang bisa Bapak sampaikan kepada teman-teman pendengar setia Bisa Podcast. Barangkali juga di luar sana banyak yang bingung dalam menentukan bagaimana saya harus menempuh kehidupan saya ini, usaha apa yang harus saya lakukan, dan kalau tidak sesuai bidang saya, apakah saya mampu mengerjakan usaha yang saya jalan. Silahkan Pak. Nah, begini teman-teman, jadi gini ya, nah, kita itu ada yang ada ustadz yang bilang kita harus bekerja secara ikhlas ya. Andai kata suatu, saya ini kan warung kopi, ada yang utang, saya ya kalau cuman sedikit-sedikit saya ikhlaskan, bukan dari situ aja, dari situ saja rezeki yang saya dapatkan. Kan banyak pintu rezeki yang kita buka. Jadi mungkin rezeki dari pintu yang samping, pintu yang sebelah mana, itu jadi semua yang kira-kira nggak mau bayar, ikhlaskan saja. Jadi itulah motivasi saya supaya bekerja secara ikhlas itu. Jadi kuncinya adalah ikhlas ya Pak ya. Insya Allah rezeki akan terbuka dari pintu mana. Ya. Baik, terima kasih Pak Slamet atas waktu dan kesempatannya untuk perbincangan kali ini ya. Ini perbincangan yang menurut saya penuh dengan makna. Baik, teman-teman pendengar setia Bisa Podcast, nantikan Bisa Podcast selanjutnya. Saya Mas Keker dan Pak Slamet, sekali lagi terima kasih. Saya mohon undur diri dulu. Sampai ketemu di Bisa Podcast selanjutnya. Sungguh luar biasa memang ya pengalaman hidup yang dibagikan oleh Pak Slamet teman-teman. Beliau memang seorang pejuang untuk keluarga, tidak menyerah pasca gagalnya semua ritual yang telah dijalani sebelumnya. Malah beliau merasakan beberapa pekerjaan baru, yaitu di bidang kontraktor, lalu bergabung dengan notaris, hingga menjadi driver di beberapa perusahaan untuk bisa bertanggung jawab pada keluarga. Mulai dari membesarkan anak, memberikan pendidikan yang layak, hingga anak-anak beliau mendapatkan gelar sarjana. Luar biasanya beliau sukses mengantarkan semua anaknya hingga mendapat gelar sarjana sampai menikah. Sementara anak beliau yang keempat juga sudah dipersiapkan untuk menempuh perkuliahan pada waktunya nanti. Bukan perjuangan yang biasa tentunya. Ditambah dengan akhirnya Pak Slamet mempunyai usaha di bidang kuliner dan juga warung kopi.
Walau sudah umum, tetapi beliau mampu dan bisa mengembangkan usaha tersebut hingga kini. Itulah teman-teman, sukses itu tidak mengenal usia berapapun. Selama semangat dan kerja keras tetap dijaga, maka sukses bukanlah lagi mimpi. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Slamet. Hikmah dari perjalanan hidup yang bisa kita petik bersama adalah kaya tak selalu diukur dengan harta, namun kaya hati seperti yang Pak Slamet katakan. Terima kasih Pak Slamet telah bersedia membagikan kisah hidupnya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di luar sana agar pantang menyerah dalam mengejar impian. Baik, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Saya Kak Sang mewakili seluruh tim Bisa Podcast. Mohon undur diri dulu, sampai berjumpa lagi di Bisa Podcast selanjutnya. Ada yang kelupaan nih. Jangan lupa subscribe, share, dan like ya. Bye-bye.